Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Jadi teman-teman, di pagi hari ini seperti biasa saya pengen ngajak ngobrol santai teman-teman seputaran hal-hal yang bersifat religius, dalam rangka untuk saling mengingatkan teman-teman, berwasiat dalam kebenaran, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran dan menjauhi larangan-larangan yang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, di obrolan kita kemarin ya teman-teman, kita sempat ngobrol tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, kemarin kan memang akhir zaman tuh ya ketika zaman itu udah tua gitu kan, seperti kondisi kita gitu kan, akhir usia kita. Ketika usia kita udah biasanya antara 50-an, 60-an itu kan menjelang akhir. Begitupun juga zaman ataupun masa. Nah, kemarin di video sebelumnya sempat kita bahas ya, ada tanda-tanda akhir zaman gitu kan. Salah satunya masa yang berlalu dengan cepat, kemudian banyaknya terjadi gempa gitu kan. Nah, sekarang kita lihat lagi berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi teman-teman, di dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la taqumu sa'atu hatta ya'thural harz. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlul qatl, yang artinya sebagai berikut: la taqumu sa'atu, nggak akan datang hari kiamat itu, waktu hari akhir, hatta sampai dengan la taqumu sa'atu hatta ya'surul harj, sampai kemudian banyak terjadi harj, al-haraj atau harj. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa mal harju ya Rasulullah? Terus apa itu al-haraj itu ya Rasulullah? Qala, berkata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatlul qatl, jadi pembunuhan demi pembunuhan. Jadi menurut ini dimaksudkan adalah banyaknya terjadi kasus kejadian pembunuhan di masyarakat. Nah, ini teman-teman yang perlu kita cermati ya ini teman-teman. Bukan kita ini mau cocok logi ataupun nyocok-cocokin, tapi salah satu pertanda ini memang saat ini kan banyak sekali ya teman-teman, masalah kecil kalau kita bisa nonton di media sosial ataupun di stasiun televisi gitu kan. Banyak sekali kejadian-kejadian karena masalah kecil, sakit hati, seperti kasus kemudian orang tuh dengan mudahnya membunuh manusia lain gitu kan. Seperti pernah di Tangerang ya, sekitar 2-3 bulanan yang lalu itu, di stasiun televisi ada seorang ibu-ibu bos ayam goreng gitu yang terkenal di Tangerang. Kemudian karena dibunuh oleh pegawainya ya, yang kerja kepada beliau, hanya karena mungkin perlakuan yang agak, katanya versinya yang bunuh itu kurang menyenangkan gitu kan, sakit hati, akhirnya kemudian dibunuh. Kemudian di Semarang juga gitu kan, salah seorang pegawai membunuh majikannya gitu kan, karena memang dikarenakan sakit hati juga gitu kan. Mereka nggak tahu, terus kemudian
Banjarnegara itu ada dukun pengganda uang gitu kan, sampai kemudian korbannya yang dibunuh itu teman-teman ditemukan 6 atau 6 orang atau berapa itu kan, sadis sekali ya teman-teman. Ini yang memang kasus-kasus seperti itu banyak sekali kita temui sekarang ya teman-teman. Sakit hati, patah hati, kemudian melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang lain gitu kan. Nah ini paling kan pembunuhan itu, membunuh manusia lain tanpa sesuatu yang hak itu adalah suatu dosa besar gitu kan, salah satu dosa besar itu teman-teman. Nah ini dikatakan oleh Rasulullah itu sebagai peristiwa-peristiwa banyaknya terjadi pembunuhan itu dengan istilah al-haraj. Nah ini teman-teman, jadi kita bisa koreksi, memang di sekitar kita sekarang juga berita itu kan mudah kita lewat media sosial ya gitu kan. Nah, kita bisa lihat banyak terjadi kalau kasus-kasus di kriminalitas itu sekarang tinggi ya, dikit-dikit sakit hati, patah hati itu kan, putus cinta, kemudian mereka mengambil keputusan cepat gitu kan, tersinggung melakukan pembunuhan. Nah, ini yang dikatakan kemudian dengan al-haraj. Banyak terjadi pembunuhan ya di masyarakat, itu banyak terjadi kasus-kasus kejadian pembunuhan. Kemudian kita ada hadis lain gitu kan tentang tanda-tanda tentang akhir zaman atau dekatnya kita dengan yaumil qiyamah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, teman-teman, saya agak kemarin batuk teman-teman. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la taqumu sa'atu hatta yatatawalan nasu fil buyan. Jadi yang artinya sebagai berikut, la taqumu sa'atu, nggak akan datang waktu hari kiamat itu, hatta sampai dengan yatatawalan nasu fil buyan, jadi latakum sa'atu hatta yatatawalan nasu fil buyan. Jadi nggak akan datang waktu kiamat itu sampai kemudian para manusia itu berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi, meninggikan bangunan mereka. Nah ini sangat menarik karena memang ketika di sini turun, saya rasa di Mekah juga belum banyak bangunan tinggi 1450 tahun yang lalu ya teman-teman. Tapi Rasulullah SAW udah bisa menggambarkan manusia itu banyak ya, artinya kan orang-orang kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Sekarang kita lihatlah di setiap negara, di ibu kota, di perkotaan sudah, karena kebutuhan tempat ya teman-teman, untuk perluasannya secara horizontal susah, tanah harganya mahal, pilihannya cuma meninggikan bangunan secara vertikal. Itu kalau untuk orang biasa. Itu kalau untuk perusahaan gitu kan, pastinya di kota-kota besar mereka memang kebutuhannya membangun bangunan-bangunan yang tinggi gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di negara Arab pun yang wilayahnya juga luas ya teman-teman. Kota-kota besarnya seperti di Jeddah gitu kan. Kemudian kalau ada di Dubai, terus yaitu Dubai di Emirat Arab kan, Uni Emirat Arab, kemudian di Qatar, di Doha, itu bangunan-bangunan tinggi luar biasa banyak sekali gitu kan. Bahkan di seluruh dunia, di kota-kota besar di dunia, manusia meninggikan bangunannya semua. Utamanya kalau di kota-kota besar ya kumpulan manusia, perusahaan. Tapi sekarang juga manusia perorangan secara individu juga karena kebutuhan tempat, space itu. Bahkan ketika mau memperluasnya, kalau di kota-kota besar kan tanah mahal, artinya untuk
kebutuhan space, ruang, mereka meninggikan ya secara vertikal gitu kan. Nah ini kan memang pertandanya bukan dicocok-cocokin, karena memang ketika hadis ini turun 1450 tahun yang lalu ya teman-teman, sekitar ya mungkin belum banyak, paling baru 1-2 meninggikannya juga saya pikir masih belum banyak ya, kita nggak tahu zaman itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW ya pas sekarang ini kan ya banyak yang memang dikatakan beliau sekarang menjadi kenyataan. Salah satunya ya bangunan tinggi itu udah banyak sekali gitu kan, di baik nggak cuma di ibu kota seperti daerah, tapi mungkin di ibu kota kabupaten juga udah banyak bangunan tinggi. Nah ini teman-teman yang memang harus kita sadari, bahwasanya banyak pertanda daripada yaumil akhir ataupun dekatnya kita dengan waktu kiamat kita, walaupun kemudian kita nggak tahu dekatnya seberapa, itu udah mulai banyak bermunculan. Tadi yang dikatakan adanya al-haraj, yaitu banyaknya terjadi peristiwa pembunuhan di masyarakat ya. Sekarang kita temuin, mungkin karena memang manusia ini sekarang memang banyak kesulitan ya, berat untuk mencukupi penghidupannya masing-masing gitu kan. Banyak PHK, cari kerja susah gitu kan. Sementara yang punya keluarga, punya kebutuhan hidup untuk keluarganya, sedangkan living cost sekarang tinggi sekali. Yang nggak diikuti kenaikan bahan-bahan pangan, kenaikan kos-kos biaya-biaya hidup gitu, nggak diikuti dengan peningkatan penghasilan. Tentunya ini juga menimbulkan stres, tekanan tersendiri. Dan ketika manusia itu banyak pressure-nya, stresnya, pastinya kemudian lebih agresif ya teman-teman, mudah merespon sesuatu yang sebetulnya sepertinya kecil seperti sesuatu yang besar, sehingga hanya karena mungkin nagih hutang nggak dibayar kemudian patah hati gitu kan, ataupun kemudian sakit hati karena dihina orang, kemudian ya sampai kemudian dibunuh. Dan itu teman-teman bisa lihat di berita itu banyak sekali kasusnya, meningkat sepertinya sekarang teman-teman. Itu pertandanya ya teman-teman. Terus kemudian ada bangunan-bangunan yang tinggi, mudah sekali kalau teman-teman ke Jakarta, ke Bekasi gitu kan. Nggak usah lah ke Jakarta, ke Bekasi, mungkin ke Bogor, ke kota-kota pinggiran gitu kan, udah banyak sekali bangunan-bangunan yang tinggi gitu kan. Nah ini salah satu kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang patut kita imani, kita yakini gitu kan, bahwasanya itu semua semakin hari kita semakin mendekat kepada yaumil akhir. Nah itu teman-teman, nah, nggak ada lain, nggak ada bukannya saya menakut-nakuti, tapi ya sepertinya kalau pertandanya itu banyak, itu semakin menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada akhirnya memang kita harus kembali pada kesadaran apa sih tujuan kita hidup di dunia. Kemudian dikatakan di Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, walaupun sekarang juga kondisinya itu susah karena masanya sepertinya masa fitnah atau masa cobaan. Kita mau taat, kemudian di sela-sela kesibukan kita sehari-hari yang untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan stres yang tinggi, sepertinya kebutuhan kita untuk melakukan ibadah ya, sekitar 5 waktu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat 5 waktu, tentunya juga berat teman-teman gitu kan. Makanya memang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi seperti ini tekad yang kuat dan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana doanya diajarkan di hadis ya, untuk mendapatkan bantuan untuk dipermudah kita dalam melaksanakan ibadah. Doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku memohon kepadamu bantuanmu untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan kemudian untuk dapat melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Insya Allah teman-teman,
kalau kita bertekad kuat kemudian melakukan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan itu untuk sesuatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata teman-teman, saya akan selalu mendoakan teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang sudah menonton video ini itu teman-teman, agar mendapatkan pahala di sisi Allah. Begitupun juga saya, karena yang saya yakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di sisi kita, baik itu harta kekayaan, anak istri, harta kekayaan itu sifatnya fana gitu kan, dan akan hilang pada masanya nanti. Begitupun nyawa ataupun roh kita ini nanti juga ketika datang masanya kita nggak akan bisa menahan lagi ketika akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kekal itu adalah amal pahala, amal soleh, dan kebajikan yang kita buat yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.